Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas materi tentang program linear dengan pokok bahasan sistem pertidaksamaan linear, dan yang kedua, menentukan nilai optimum fungsi objektif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Program linear adalah bagian dari matematika yang merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan optimasi. Optimasi adalah memaksimumkan atau meminimumkan suatu permasalahan dalam bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel yaitu sebagai berikut. Sama seperti bentuk umum persamaan linear dua variabel, tapi di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Di sini ada sebuah contoh. Tentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 8. Penyelesaian. Sebelum kita menentukan daerah penyelesaiannya, kita perlu melukis batas-batas daerahnya, yaitu grafik X ditambah 2Y sama dengan 8, dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan 8. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 8,0. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X sama dengan 0. X-nya kita substitusi menjadi 0, sehingga didapat Y sama dengan 4. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Dari contoh tadi, dapat kita ringkas dalam sebuah tabel seperti ini. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, sehingga didapat seperti ini. Nah, dapat kita buat grafiknya. Untuk titik pertama 0,4, 0,4, dan 8,0, sehingga dapat kita tarik sebuah garis. Untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita pilih satu titik yang tidak dilewati garis X ditambah 2Y sama dengan 8, misalnya 0,0. Kemudian, substitusikan ke dalam pertidaksamaan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 8, sehingga kita peroleh, kita substitusikan untuk X-nya 0 dan Y 0. Nah, ini 0 lebih dari sama dengan 8 merupakan pernyataan yang salah. Karena pernyataan tersebut salah, maka daerah yang ada titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mengandung titik 0,0 dan dibatasi garis X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 8. Seperti ini gambarnya. Kemudian, menentukan himpunan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dari contoh sebelumnya tadi, dapat kita peroleh langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Pertama, gambar grafik AX ditambah BY sama dengan C. Kedua, ambil titik sembarang P X1, Y1 yang terletak di luar garis AX ditambah BY sama dengan C, dan substitusikan titik P ke dalam pertidaksamaannya. Dan yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian dengan melihat apabila pertidaksamaan benar, maka daerah memuat titik P X1, Y1 adalah himpunan penyelesaian.
Jika pertidaksamaannya salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik P X1, Y1 adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, model matematika. Nah, di sini ada sebuah contoh soal cerita. Seorang pengusaha mebel mengerjakan proses finishing 2 set kursi, yaitu kursi tamu dan kursi makan. Dalam pengerjaannya, ia dibantu beberapa karyawan. 1 set kursi tamu memerlukan waktu 4 jam mengamplas dan 4 jam untuk mewarnai. 1 set kursi makan memerlukan 3 jam untuk mengamplas dan 2 jam untuk mewarnai. Pengusaha tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanannya selama 150 jam untuk mengamplas dan 100 jam untuk mewarnai. Jika keuntungan bersih masing-masing kursi adalah Rp50.000 dan Rp40.000, maka tentukanlah model matematika agar keuntungan diperoleh sebesar-besarnya. Jawab. Kita misalkan terlebih dahulu, banyaknya kursi tamu kita misalkan dengan X dan banyaknya kursi makan kita misalkan dengan Y. Maka persoalan di atas dapat disajikan sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini. Waktu yang digunakan untuk mengamplas kedua set kursi tersebut adalah 4X ditambah 3Y. Dengan waktu yang tersedia maksimum 150 jam, sehingga diperoleh hubungan. Karena itu maksimum, jadi yang paling besar, artinya kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan, sehingga kita dapat pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, waktu yang digunakan untuk mewarnai kedua set kursi tersebut adalah 4X ditambah 2Y jam, dengan waktu yang tersedia maksimum 100 jam. Jadi, jika pada soal itu menggunakan maksimum, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Kalau misalnya di soal itu minimum, maka tandanya lebih dari sama dengan. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan yang kedua. X dan Y menyatakan banyaknya set kursi tamu dan kursi makan, maka diperoleh X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini untuk yang ketiga. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh tadi 50.000 X ditambah 40.000 Y. Jadi model matematika untuk persoalan di atas untuk fungsi objektif itu menentukan maksimum. Maka Z sama dengan 50.000 X ditambah 40.000 Y. Nah, untuk kendala yang kita dapatkan dari beberapa pertidaksamaan tadi, yang pertama 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 150, 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, dari permasalahan sebelumnya tadi sudah diketahui bahwa tujuan program linier adalah menentukan penyelesaian optimum dari suatu daerah himpunan penyelesaian. Penyelesaian optimum merupakan hasil terbaik, bisa bernilai minimum ataupun maksimum. Untuk menentukan nilai optimum dapat dilakukan dengan 2 cara yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik ujung. Untuk menentukan nilai optimum dari Z sama dengan AX ditambah BY dengan metode uji titik ujung, maka titik-titik yang ada di ujung-ujung daerah himpunan penyelesaian kita selidiki dengan cara substitusi ke fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah BY untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum Z.
Nah, di sini ada satu buah contoh. Tentukan nilai maksimum dari fungsi Z sama dengan 2X ditambah Y dengan kendala-kendala sebagai berikut. Penyelesaian. Pertama, kita membuat grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Titik potong grafik X ditambah Y sama dengan 12 dan X ditambah Y sama dengan 18 dengan sumbu X dan sumbu Y dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, dengan tabel seperti ini, sama seperti contoh yang sebelumnya tadi, kita misalkan X nya 0, maka didapat Y 12, jadi 0,12. Kita misalkan lagi Y nya 0, maka X akan didapat 12, jadi titiknya 12,0. Begitu juga dengan yang 2X ditambah Y sama dengan 18. Titik-titik di ujung-ujung daerah penyelesaian adalah titik O, A, B, dan C. Titik B merupakan titik potong garis X ditambah Y sama dengan 12 dan 2X ditambah Y sama dengan 18. Sehingga B dicari dengan eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi sehingga didapat X sama dengan 6. Untuk X sama dengan 6, maka Y didapat 6. Selanjutnya, titik yang di ujung-ujung daerah penyelesaian adalah titik O, A, B, dan C. Menentukan nilai optimum Z, yaitu nilai maksimum. Untuk menentukan nilai optimum Z, maka titik-titik ujung daerah penyelesaian yaitu O, A, B, dan C kita substitusikan ke Z. Pertama, untuk titik 0,0, maka Z didapat 0. Kemudian 9,0 didapat Z-nya 18. Untuk 6,6 didapat Z-nya 18 dan 0,12 didapat 12. Jadi nilai maksimum dari fungsi objektif adalah 18, dicapai saat X sama dengan 9 dan Y sama dengan 0, atau X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Selanjutnya yang kedua, mencari nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidik. K sama dengan AX ditambah BY. Untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan cara lebih cepat dan sederhana adalah dengan metode ini. Apabila diketahui fungsi objektif suatu persoalan program linear adalah Z sama dengan AX ditambah BY, maka ambil nilai-nilai K untuk mengganti nilai Z, yaitu K1, K2, K3, dan seterusnya. Karena Z sama dengan AX ditambah BY, maka K1 sama dengan AX ditambah BY, K2 sama dengan AX ditambah BY, dan seterusnya sampai dengan Kn sama dengan AX ditambah BY. Garis-garis tersebut merupakan garis-garis yang sejajar, di mana suatu saat akan melalui titik yang termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian atau visible area, sehingga menyebabkan nilai dari Z mencapai optimum, maksimum, atau minimum. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum yaitu yang pertama, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kedua, menggambar garis selidik K sama dengan AX ditambah BY dengan K sama dengan AB dengan cara menentukan titik potong garis K sama dengan AX ditambah BY dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Yang ketiga, menggambar garis-garis yang sejajar dengan garis selidik dengan cara membuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik K sama dengan AX ditambah BY melalui titik-titik ujung yang termuat di dalam daerah himpunan penyelesaian. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum. Nah, garis yang melalui titik optimum akan menghasilkan nilai optimum untuk fungsi objektif K sama dengan AX ditambah BY. Garis selidik yang berada paling kanan atau paling atas pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai maksimum,
Sedangkan garis selidik yang berada paling kiri atau paling bawah pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai optimum. Contoh soal, seorang pengembang akan membuat dua tipe rumah, yaitu ukuran T21 dan T29. Untuk itu, ia meminta uang muka masing-masing 4 juta rupiah dan 5 juta rupiah untuk setiap rumah. Ia mentargetkan uang yang masuk paling sedikit 220 juta rupiah. Rumah yang akan ia bangun paling sedikit 50 unit untuk kedua tipe tersebut. Biaya membangun rumah tipe T21 adalah 15 juta rupiah dan untuk T29 18 juta rupiah. Tentukan biaya minimal yang harus disediakan. Pertama, kita misalkan banyaknya T21 yaitu X, banyaknya T29 yaitu Y. Maka kita buat tabel seperti yang sebelumnya tadi. Banyaknya rumah T21 dan 29 yang akan dibangun paling sedikit 50, maka diperoleh hubungan X ditambah Y lebih dari sama dengan 50. Karena di sini dibangun paling sedikit, jadi kalau paling sedikit lebih dari sama dengan selanjutnya kita dapat lagi yang kedua, 4X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 220. Karena X dan Y menyatakan banyak rumah, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita dapat fungsi objektifnya yaitu meminimumkan 15X ditambah 18Y. Dan kendala-kendalanya seperti yang sebelumnya tadi. Dan kita buat grafiknya. Kemudian perpotongan garis X ditambah Y sama dengan 50 dan 4X ditambah 5Y sama dengan 220. Kita eliminasi sehingga kita dapat Y sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan Y ke dalam salah satu persamaan sehingga kita dapat X nya sama dengan 30. Maka didapat titik potongnya 30,20. Selanjutnya, kita cari titik yang merupakan daerah himpunan penyelesaian yang menjadikan nilai Z sama dengan 5X ditambah 18Y minimum. Garis selidik yang sesuai dengan Z sama dengan 5X ditambah 18Y adalah Z sama dengan 5X ditambah 18Y sama dengan 270. Maka ini kita buat jadi garis selidik yang pertama. Kemudian garis selidik yang kedua dengan titik 30,20 didapat 810. Garis selidik ketiga 55,0 didapat 825. Garis selidik keempat dengan titik 0,5 didapat 900. Nah, dari grafik terlihat bahwa garis selidik yang melalui titik-titik ujung daerah penyelesaian paling bawah atau paling kiri adalah garis yang melewati titik 30,20. Dengan demikian, titik 30,20 merupakan titik optimum, yaitu nilai minimum Z sama dengan 810. Karena biaya dinyatakan dalam jutaan, maka biaya minimum untuk membangun rumah-rumah tersebut adalah 810 juta rupiah. Demikianlah penjelasan singkat mengenai program linear. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.